Jadi sehat itu saat ini sedang dibutuhkan, bukan hanya Gen Z, semua orang butuh sehat itu. Karena ada ungkapan mengatakan kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja, tidak bisa produktif dan lain sebagainya. Maka sebetulnya sehat kita itu tanda petik kenapa terancam sakit. Makanya kalau ngomong kesehatan itu lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Mengobati fasilitas kesehatan juga banyak sih, tapi lebih baik kalau mencegah. Nah, masalahnya apa yang menyebabkan orang itu gampang sakit, terancam sakit, baik Gen Z maupun dewasa maupun orang tua. Nomor satu adalah males. Nah, malas apa? Malas gerak, malas olahraga, malas beraktivitas. Itu membuat jantung kita, paru-paru kita, organ-organ kita itu kurang sehat. Makanya orang sing males gerak di rumah terus, apalagi sekarang eranya pakai gadget terus, itu cenderung gampang sakit. Di samping itu apalagi ada gangguan mental, wis tambah cepat mati. Cepat mati. Kuncinya olahraga yang bagus adalah sesuai dengan hatinya, sesuai dengan moodnya. Nah kalau bisa ya teratur, terukur, sesuai umur, disesuaikan. Tapi yang paling mudah olahraga yang menyehatkan itu ya jalan kaki. Kalau berlari bagaimana? Kemampuannya itu tidak usah dipaksakan. Itu yang justru bermanfaat untuk membantu kesehatan kita. Di samping olahraga ya tentu saja kalau ingin sehat ya perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua itu adalah emotional control. Apalagi anak muda sekarang cenderung namanya ada generasi anxious generation. Itu generasi pencemas, generasi yang gampang tersinggung. Itu ada kaitannya dengan pola makannya ya, pola perilakunya ya, makannya itu yang terkait dengan anxious generation itu karena makannya makan yang instan, banyak daging-dagingan, itu membuat mental kita itu mental yang gampang cemas, gampang pemarah. Makanya makan yang bagus adalah yang seimbang ya, ada sayur, buah-buahan, gizi seimbang. Apalagi orang-orang yang suka makan sayur, buah-buahan itu mentalnya menjadi bahagia. Misalkan contoh makan apokat, itu sangat bagus untuk kesehatan dan juga untuk mental bahagia. Emotional control. Nah, yang dikatakan emosi itu bukan hanya marah-marah. Emosi yang dipendam itu jauh lebih berbahaya. Orang depresi itu jauh lebih berbahaya karena selnya tertekan. Makanya lebih baik kita ngomong daripada introvert ya. Ada sesuatu masalah tapi dia diem, dia dipendam. Itu juga justru menekan dan itu bisa mengenai DNA. Makanya banyak kasus-kasus kanker. Itu karena seperti tadi pagi saya baru dapat konsulan pasien, seorang ibu sudah tua, karena anak-anaknya sudah jauh, sudah keluarga, dia hidup sendirian. Tahu-tahu didiagnosa kanker di daerah nasofaring itu stadium 3, muscle control. Jadi tapi orang yang marah-marah itu jauh lebih berbahaya juga. Marah-marah, tersinggungan, itu orang-orang temperamental itu cenderung kalau tidak kena stroke ya jantung, hipertensi dan lain sebagainya. Tapi yang diem itu cenderung menekan, itu cenderung larinya ke kanker. Nah, salah satu contoh yang ke diabetes tipe 2, itu emotional controlnya tidak bagus. Jadi mengelola stres yang tadi disampaikan bahwa apalagi anak sekarang gampang stres, gampang marah, gampang tersinggung, itu emosi kontrolnya harus diatasi itu. Nah, minimal stress release ya. Kalau memang tidak bisa ya konsultasi ke psikolog atau psikiater. Salah satu diabetes tipe 2 itu kan penyebabnya emotional control tidak bagus, makan amburadul, males olahraga, ya males gerak. Makanya dengan agama Islam itu dengan puasa maka akan membantu mengurangi risiko terkena penyakit diabetes tipe 2 itu. Yang ketiga adalah stres. Stres sendiri kondisi seperti ini semua orang mengalami stres. Efek domino dari pandemi yang baru saja beberapa tahun yang lalu kita rasakan sampai sekarang ini banyak orang mengalami stres. Jadi bukan kita sendiri tapi seluruh dunia ini banyak mengalami stres. Stres itu adalah suatu tekanan. Tekanan yang jelas penyebabnya. Misalkan stres karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, stres karena ada keluarganya yang dicintainya meninggal, stres karena terlilit utang yang banyak, itu masuk stres. Tapi yang tidak terasa itu adalah cemas. Cemas itu satu kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Semua orang pasti mengalami seperti itu ya. Itu jelas
Mohon maaf, tidak jelas penyebabnya kalau cemas itu. Tahu-tahu keringat dingin, lemes, nggak enak, ya, dan lain sebagainya. Itu berdebar, jantung berdebar, ya. Sekarang sedikit-sedikit ada keluhan asam lambung dan lain sebagainya. Itu awalnya dari cemas. Nah, berikutnya yang harus kita ketahui adalah depresi. Depresi itu lebih menjurus ke kesedihan, ya, kesedihan. Sehingga dengan sedih yang berlarut-larut ini orang akhirnya moodnya menurun, konsentrasinya hilang, males makan, dia lebih enak menyendiri. Nah, bagi anak muda, depresi yang dalam, depresi yang terlalu lama, itu cenderung orang itu akan menjurus ke bunuh diri. Ini yang sangat berbahaya. Kalau dari penyakit bagaimana, Dokter Agus? Bahaya, orang sakit terus mengalami depresi, itu jelas imunnya akan turun. Maka penyakitnya tentu saja akan berat. Makanya bagaimana cara mengatasi stres itu, maka yang minimal adalah stress release. Nah, efek dari stres itu bagaimana, Pak Agus? Kalau stres terus, jiwanya yang sakit, gelisah, tadi keluhan-keluhan itu tadi, maka kalau ini tidak ditangani dengan cepat, maka organnya akan terkena. Itu yang namanya penyakit sekarang yang banyak adalah psikosomatik. Jadi gangguan pikiran yang berdampak pada fisik. Nah, itu yang sekarang lagi in. Ciri-cirinya adalah shopping dokter. Dia akan ganti-ganti dokter. Nah, itu cirinya bahwa jiwanya yang sakit. Ini harus cepat diatasi. Makanya kalau nggak bisa ke psikolog ya psikiater. Masalahnya sekarang psikolog dan psikiaternya kadang-kadang juga banyak yang stres juga. Sehingga podo-podo stres ya. Jadi susah juga. Makanya ini menjadi lingkaran setan untuk kita semuanya. Bahwa global stres itu harus diatasi bersama-sama. 3 itu yang membuat kita gampang sakit. Bagaimana cara mengatasinya supaya tidak sakit? Ya minimal kita harus gerak, harus olahraga. Nah, terserah apa yang disenangi sesuai dengan hatinya. Kedua, anak muda khususnya kalau main gadget, itu gampang emosinya terpengaruh. Itu justru setelah tidak langsung mempermudah stres. Namanya gangguan mental itu. Ya, yang sekarang mental health itu yang saya lagi ingin, ya. Jadi itu sudah di warning oleh WHO dan Kemenkes bahwa dari 5 orang itu 1 mengalami gangguan jiwa. Makanya kita harus bisa introspeksi diri dan mengerti gejala-gejala apakah bisa terkena pada diri kita sendiri. Kalau makanan itu enggak lah, makanan itu hanya 10-15%. Makanya enggak usah takut makan, ya. Makan itu yang penting, nggak boleh itu yang berlebihan. Diet cukup, seimbang, gizi cukup, itu yang penting, ya. Tapi nggak usah takut, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kadang-kadang sekarang banyak yang ngelarang nggak boleh gula, nggak boleh asin. Oh, itu tambah gampang sakit, ya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, ya mati ya. Untuk apa, ya? Tapi tidak berlebihan, karena itu dibutuhkan. Orang sekarang cenderung tidak mau makan nasi. Oh, berbahaya, inteligensinya bisa turun itu, bisa menjadi gangguan mental, dia menjadi lolak-lolok istilahnya begitu. Jadi secukupnya aja, secukupnya, semua secukup. Jadi bebas makan itu, tidak usah takut. Semua ada kepentingannya untuk tubuh kita. Cuman memang kalau tubuh kita ini yang paling banyak adalah minum. Makanya minum itu jauh lebih penting daripada makan. Orang nggak makan masih bisa, asal minumnya tercukupi. Ya, itu. Jadi orang kita kenapa banyak terjadi obesitas? Karena makannya didulukan. Padahal tubuh kita ini terdiri dari 75% air. Makanya kalau kita minum, kita olahraga, kita ngomong, itu otomatis akan sehat sendiri.